Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabar kalian sejauh ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, pasti kita lebih banyak berdiam diri di rumah. Apa saja sih aktivitas yang biasanya kalian lakukan di rumah? Apakah kalian sudah cukup produktif menjalani hari-hari kalian? Semoga kalian tidak hanya berdiam diri saja dan punya hari yang penuh aktivitas ya. Ngomong-ngomong soal produktivitas di kala pandemi seperti ini, di video ini ada pematerian yang sekiranya bisa menambahkan kegiatan di waktu luang kalian loh. Bahkan bisa menambahkan life skills yang bisa berguna bagi teman-teman semua. Video ini akan menjelaskan langkah-langkah pengoperasian dasar aplikasi Microsoft Office yang pastinya disajikan dengan menarik dan mudah dipahami. Tapi sebelum itu, kita kenali dulu yuk apa itu Microsoft Office, apa saja jenis, fungsi, dan kegunaannya sendiri. Microsoft Office diluncurkan pada tahun 1988 oleh Bill Gates di Comdex, Las Vegas. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Microsoft Office merupakan jenis software yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengombinasikan data yang berbentuk dokumen. Data yang dapat diolah yakni berupa data digital berbentuk huruf, gambar, dan angka. Microsoft Office memiliki peran khusus dalam bidang perkantoran karena Microsoft Office bisa menyimpan data perkantoran secara detail dan singkat. Selain digunakan di kantor, Microsoft Office ini dapat digunakan juga di dunia formal seperti lembaga pendidikan dan lembaga kedinasan karena memudahkan penggunanya dalam memproses pengolahan data dalam bidang yang difokuskan. Di dalam Microsoft Office sudah ada beberapa paket aplikasi dengan fungsinya masing-masing. Berikut jenis-jenis Microsoft Office yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada Microsoft Office Word. Microsoft Office Word digunakan untuk mengolah data berupa teks atau huruf. Microsoft Office Word biasa digunakan dalam dunia formal, misalnya seperti membuat jurnal, esai, artikel, bahkan skripsi dan paper-paper formal lainnya. Yang kedua ada Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel merupakan perangkat lunak yang mengolah data dengan sangat spesifik. Perangkat lunak ini didesain sedemikian rupa menyerupai kalkulator. Biasanya dalam sebuah organisasi, Microsoft Office Excel ini digunakan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran uang kas dan juga menyusun data anggota. Yang terakhir ada Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint merupakan perangkat lunak yang cocok digunakan untuk kegiatan presentasi, menjelaskan suatu hal yang dapat digambarkan lewat media apapun seperti gambar, animasi, audio, bahkan video. Microsoft Office ini sangat memudahkan penggunanya untuk menjelaskan suatu ide atau gagasan yang ingin disampaikannya. Nah, itulah pengenalan yang bisa dipaparkan pada sesi kali ini. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas inti dari materi pembelajaran, yaitu langkah-langkah dalam pengoperasian dasar Microsoft Office. Saya Jin Mardiani, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Halo kawan-kawan, selamat datang di program pelatihan Basic Skills aplikasi Microsoft Office. Bersama dengan saya, Aprilia Ika Anjani. Pada kesempatan ini, kita akan belajar membuat surat melalui program Microsoft Office Word. Jadi, pertama-tama kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu perangkat kalian, baik komputer maupun laptop. Nah, setelah kalian menyalakan perangkat kalian, langsung saja buka aplikasi Microsoft Office Word. Sebelum kita memulai membuat suratnya, kita akan mengatur terlebih dahulu ukuran kertas yang akan kita gunakan nih di surat kita. Langkah pertama yaitu kita klik menu layout pada bagian page setup, lalu kita klik bagian margin. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan margin.
Tapi kita akan coba untuk mengatur margin kita sendiri. Caranya, kita klik bagian custom margin dan kita akan atur ukuran margin di bagian top menjadi 2 cm, untuk left menjadi 3 cm, bottom dan right 2 cm. Nah, kemudian untuk orientation pastikan kita gunakan yang portrait. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah kedua, untuk mengatur ukuran kertas, kita klik di bagian size. Dan di sini sudah ada beberapa pilihan paper size. Tapi di sini kita akan mencoba mengatur sendiri paper size kita menjadi ukuran F4 karena di sini belum ada ya teman-teman. Nah, kita klik di bagian more paper size. Kita atur untuk width-nya 21,59 cm dan height-nya 33,02 cm. Kemudian klik OK. Dan sudah selesai untuk mengatur kertasnya. Selanjutnya kita akan mengatur jenis dan ukuran font yang akan kita gunakan. Kita klik menu home, di bagian font kita akan gunakan jenis huruf Times New Roman. Kemudian untuk mengatur ukuran font, di samping font tadi kita klik, kita akan menggunakan ukuran font 12. Nah, ada sedikit tips nih untuk mengubah ukuran font. Kita simak yuk. Sekarang kita akan masuk ke bagian membuat kop surat. Pertama, kita akan tulis nama dan alamat lengkap instansi. Misalnya, kita menggunakan instansi Departemen Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dengan alamat sebagaimana yang sudah tertera ya. Nah, setelah itu, kita blok teks dan pilih Align Center atau cukup tekan Ctrl plus A. Nah, kedua, blok pada teks baris pertama dan kedua, lalu ubah ukuran huruf menjadi 16 dan tebalkan dengan menekan icon bold atau cukup tekan Ctrl plus B. Nah, kemudian blok lagi seluruh teks dan geser left indent-nya ke arah kanan sebagai ruang di sebelah kiri untuk memasukkan logo instansi nanti. Selanjutnya kita akan menambahkan logo instansi. Caranya, kita klik menu insert. Nah, di bagian illustration kita klik picture, kemudian klik di device dan pilih logo instansi yang akan kita gunakan. Supaya logo bisa kita geser dengan mudah, caranya klik text wrapping, kemudian pilih in front of text, dan geser logo ke sebelah kiri teks. Untuk ukuran kita atur menjadi 3 cm. Berikutnya kita akan tambahkan border di bawah teks dengan cara kita klik menu home. Pada bagian paragraf, kita klik borders, lalu klik lagi borders and shading. Setelah muncul seperti ini, pada bagian style, kita pilih garis yang biasanya digunakan untuk membuat garis tepi kop surat. Kemudian hilangkan garis tepi sebelah kiri, kanan, dan bawah. Dengan cara mengkliknya, lalu klik OK dan kop suratnya sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya Jiri Mardiani yang sebelumnya sudah teman-teman temui pada sesi pengenalan. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya yang telah dipaparkan oleh rekan saya Aprilia Ika Anjani.
yaitu mengenai penggunaan dasar aplikasi Microsoft Office Word beserta shortcut-nya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat border dan align pada laman Microsoft Office Word. Yuk kita simak langsung. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai cara membuat border pada laman Microsoft Office Word. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, klik pada tab Page Layout, kemudian lihat pada sorot panel Page Background, kemudian klik Page Border. Selanjutnya akan muncul jendela pengaturan yang bisa disesuaikan menurut keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Di sini saya akan mencontohkan pada kolom setting, pilih box, kemudian pilih style, color, width, dan seterusnya. Kemudian apply to whole document. Selanjutnya klik OK. Border pun telah berhasil dibuat. Nah, itulah langkah-langkah pembuatan border pada laman Microsoft Office Word. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah membuat align dengan tepat. Align berfungsi sebagai pengatur posisi teks. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada align text left. Digunakan untuk mengatur teks menjadi rata kiri. Dan yang kedua ada center. Fungsinya untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Yang ketiga, ada align text right. Lawan dari align text left, yaitu mempunyai fungsi untuk mengatur teks menjadi rata kanan. Dan yang terakhir, ada justify. Berfungsi untuk mengatur teks menjadi rata kiri kanan. Dengan menggunakan justify, tulisan terlihat rapi karena seimbang dari kiri dan kanan. Justify ini banyak digunakan oleh para pemakai Microsoft Word. Halo, saya Triudia Putri akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan juga meringkas data. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Yang ketiga, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian. Di sini saya udah punya beberapa data, ada di sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Yang pertama yang akan kita hitung adalah sum. Nah, sum ini untuk mengetahui jumlah nilai. Pertama, kita klik kolomnya, lalu kita masukkan rumusnya sum. Lalu kita juga masukkan kolom C4, D4, dan juga E4. Ini dipisahkan menggunakan titik koma. Lalu kita klik enter. Nah, muncul jumlah nilainya. Lalu kita bisa blok supaya mengetahui yang ada di bawahnya. Selesai. Tapi kalau kalian punya waktu sedikit, kalian bisa klik juga auto sum yang ada di sebelah kanan. Nah, muncul, lalu kita enter. Nah, kita bisa blok lagi agar mengetahui yang lainnya. Selesai. Selanjutnya, kita menghitung if. If ini untuk membandingkan data 1 dengan data 2. Di sini aku punya KKM 76. Dan untuk mengetahui keterangan lulus atau tidaknya, sesuai dengan nilai yang dimilikinya, tinggal kita masukkan rumusnya if. Setelah itu kita masukkan kolom yang sudah ada di nilai KKM-nya atau C4. Lalu kita masukkan lebih besar ataupun sama dengan nilai KKM-nya, yaitu adalah 76. Ditambah kita bisa menambahkan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Ini bisa kalian ganti sesuai dengan yang kalian mau. Lalu kita klik enter. Nah, muncul. Supaya lebih mudah, kita blok lagi. Selesai, muncul keterangan-keterangannya. Selanjutnya ada yang namanya average. Kita masukkan rumusnya. Average, masukkan juga kolom C4, D4, dan E4. Enter. Muncullah nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita blok lagi. Nah, sampai bawah muncul semua nilai rata-rata. Jika kalian tidak punya waktu banyak pun, kita bisa menggunakan auto sum di sebelah kanan. Lalu kita klik average, enter, selesai. Kita blok lagi sampai bawah.
Selesai. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan materi ini bersama saya Billy Hari Pamungkas. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai rumus fungsi count, min, max pada Excel. Untuk rumus fungsi count sendiri merupakan rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Nah, jadi Anda bisa menggunakan fungsi count ini pada Excel untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data angka, number, dalam sebuah range atau array. Nah, untuk penggunanya sendiri mudah, kita tinggal mengetik sama dengan lalu ketik count tanda kurung dan blok dari mana kita akan mulai. Di sini kita ketik C4 lalu titik 2 dan tulis lagi blok yang terakhir itu E13 lalu klik enter, selesai. Nah, lalu untuk cara mudahnya sendiri kita tinggal klik auto zoom ya, dan kita tinggal pilih yang count. Nah, mudah kan, selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus fungsi max. Nah, rumus fungsi max ini adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Nah, dalam data kali ini kita tinggal memasukkan rumusnya, yaitu kita tinggal mengklik sama dengan lalu tulis max tambah kurung buka lalu kita blok ya di kolom C4 lalu tambahkan titik 2, selanjutnya klik atau tulis E13 lalu klik enter. Nah, mudah langsung keluar angka terbesarnya itu 91. Untuk cara mudahnya sendiri kita tinggal memilih ke auto zoom lalu klik max enter, sudah selesai. Yang terakhir adalah rumus fungsi min. Nah, rumus fungsi min ini merupakan kebalikan dari rumus fungsi yang telah kita jelaskan sebelumnya, di mana rumus fungsi min ini adalah rumus fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Nah, dalam penulisannya sendiri mudah ya, sama seperti rumus yang sebelumnya yaitu rumus fungsi max. Kita tinggal menambahkan atau menulis sama dengan lalu klik atau ketik min tambahkan kurung buka lalu blok nomornya itu dari C4 titik 2 lalu C13 dan klik enter. Nah, untuk cara mudahnya sendiri kita tinggal ke auto zoom lalu klik min enter, selesai. Mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Dari Ramdan yang akan menjelaskan tips-tips menarik mengenai cara membuat video presentasi dan cara mengatur animasi agar dapat terlihat menarik menggunakan software Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada 3 tahapan dari tips-tips yang akan dijelaskan, diantaranya yang pertama yaitu cara membuat video presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint, kemudian cara mengatur animasi presentasi menggunakan Animation Pen, yang terakhir yaitu cara mengganti latar belakang background custom. Nah, langsung saja kita bahas beberapa tahapan tersebut. Yang pertama yaitu ada cara membuat video presentasi di PowerPoint. Nah, cara ini menjadi terobosan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan presentasi tapi tidak bisa hadir. Nah, bahkan bagi siapapun yang ingin menjadikan konten video ini di YouTube-nya. Berikut tips-tips membuat video presentasi di PowerPoint. Nah, kita langsung saja kita ke toolbar file, kemudian kita pilih export, kemudian kita langsung aja create video. Nah, di sini ada beberapa resolusi yang menjadi pilihan. Kita ambil saja contohnya HD, kemudian kita pilih create video. Nah, di sini kita menentukan penyimpanan yang akan disimpan video tersebut. Nah, kita rename. Nah, kita langsung aja save. Nah, di sini proses pembuatan video sedang berjalan. Nah, kemudian jika sudah, kita langsung saja cek di file yang sudah disimpan. Nah, di sini terlihat jenis file video yang sudah diekspor. Mudah kan? Nah, tips yang kedua yaitu cara mengontrol animasi dengan Animation Pen. Nah, Animation Pen melis objek-objek pada slide yang akan memiliki animasi yang akan diaplikasikan.
Anda dapat menggunakannya untuk menyusun ulang animation sequence atau urutan animasi dan memilih option untuk animasi. Bila objek-objek itu memiliki durasi yang berbeda dan mendapat pergerakan otomatis, mereka pada timeline menunjukkan dengan panjang yang berbeda. Nah, langkah tersebut kita langsung saja praktekkan. Kita pilih saja animation. Kemudian di sini ada tombol animation pen. Nah, di sini ada beberapa sequence atau urutan dari animasi yang memiliki option atau durasi yang berbeda-beda. Nah, kita klik saja platform. Nah, kita akan ada muncul tuh animasinya. Nah, kita misalkan kalau mau merubah durasinya, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih time. Nah, kita bisa atur durasi yang akan kita inginkan. Mudah kan? Nah, kemudian tips berikutnya yaitu cara mengganti latar belakang background custom. Nah, background merupakan area paling luas pada slide presentasi. Sebab itu, background memiliki kekuatan untuk menambah daya tarik para audiens. Slide presentasi didominasi oleh warna putih yang akan terlihat tidak menarik. Nah, Microsoft PowerPoint menyediakan beberapa option warna untuk mengganti latar belakang background tersebut. Nah, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama itu kita klik kanan dulu background tersebut, kemudian kita pilih format background. Kemudian kita bisa memilih warna yang akan kita inginkan. Nah, kita pilih saja warna yang akan kita aplikasikan kepada Microsoft PowerPoint. Sudah itu kita tinggal pilih apply to all. Nah, mudah kan?